Halo semua, ketemu lagi di channel Funnier Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan alur film yang berjudul Black Knight episode keempat. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Episode 4 diawali dengan Saul yang berhasil menyelamatkan si nomor 3. Mereka sampai di garis finish dengan satu mobil. Akan tetapi yang masuk ke tahap final adalah si nomor 3 karena dia berhasil menyelamatkan mobil dan paketnya. Sementara Saul didiskualifikasi karena paketnya rusak. Tak berapa lama, Ryuso kembali setelah melihat pertandingan para kurir. Dia mendapatkan kabar bahwa si nomor 3 mengundurkan diri karena cedera tangan. Hal ini digunakan oleh para kurir untuk mempengaruhi mereka agar menjadikan Saul sebagai gantinya. Kemudian, Ryusok mendatangi markas tentara untuk menemui Sheolah. Dirinya meminta data yang sebelumnya pernah dia minta kepada Sheolah. Data yang dia mau berupa kecerdasan, kekuatan, pekerjaan, catatan kriminal, dan DNA. Atau bisa dibilang semua rekam medis. Lalu, Sheolah menolak karena data pribadi adalah rahasia tingkat tinggi yang terkait dengan HAM. Hal itu dibutuhkan izin resmi untuk bisa memberikan data tersebut. Malamnya, Sheolah dan rekan-rekannya mengawasi seseorang dengan tato simbol segitiga. Tiba-tiba orang tersebut sadar bahwa dirinya sedang diikuti dan langsung melarikan diri. 총 버려. 말하면 총 버려. Saat berhasil mengepung orang tersebut, chip yang ada di tengkuknya tiba-tiba aktif dan dia pun mati dengan sendirinya. Keesokan harinya, Saul dijemput untuk mengikuti tahap final di distrik khusus. Di sana, dia sempat bertemu dengan Sheolah dan diberi sedikit wejangan. 그놈들 잡았어? 하기든 몸 조심해. 지금 응원하는 거지? 기억은? Di distrik khusus ini, dia akan ditemani oleh 41 sebagai mentor. Sementara itu di tempat lain, Abang Jago dan rekan-rekannya sedang berkumpul. Mereka akan menjalankan suatu misi, yaitu menggagalkan pembangkit listrik masuk ke dalam distrik A. Abang Jago dan rekan-rekannya menghadang mobil yang membawa pembangkit listrik dan meledakannya. Setelah mendengar kabar bahwa pembangkit listriknya meledak, Ryuseok menemui ayahnya dan membahas tentang relokasi yang akan dijalankan. Dia memaparkan bahwa akan menyingkirkan orang yang lemah. Tetapi menurut ayahnya, semua orang yang hidup berhak mengikuti relokasi termasuk para pengungsi. Perbedaan pendapat ini menyebabkan perpecahan di Cheonyeong. Hal ini juga yang menyebabkan Ryuseok menculik anak-anak dan menjadikannya sebagai bahan eksperimen. Kemudian saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada pertandingan final ini, Cheonyeong menyiarkan di berbagai tempat, bahkan termasuk ke distrik pengungsi. Mereka juga membagikan hadiah kepada orang yang datang melihat. Pertandingan ini pun juga disaksikan langsung oleh Ibu Presiden. 계획은 1000명 그룹이 주도합니다. 계획 발표안이 완성됐습니다. Saat Abang Jago dalam perjalanan, dia melihat mobil yang mencurigakan. Abang Jago menghadang mobil tersebut dan bertarung dengan mereka. 택배 기사.
Abang Jago melihat salah satu dari mereka memiliki tanda pada tengkuknya. Dia pun mengeluarkan chip yang ada di bawah tato orang itu dan membawa pergi orang tersebut. Setelah menyandera orang bertato itu, Abang Jago mulai menggeledahnya. Dia menemukan bahwa orang itu sedang menjalankan misi menuju distrik pengungsi. Siaran langsung di distrik pengungsi merupakan rencana Ryusok yang tujuannya memancing semua pengungsi untuk berkumpul di satu tempat. Pertandingan final Jogyeongnam versus pengungsi 034 dimulai. Mereka akan bertanding tinju tanpa ronde. Pada pertandingan ronde pertama ini, Sawol sedang mengetes kekuatan Jogyeongnam. 근데 좀 더 지켜보시죠. 그때보다 싱겁네요. Dengan wajah yang sudah babak belur, bisa-bisanya dia berkata jika lawannya lebih lemah dibandingkan Abang Jago. 얼마나 센지 맞아본 거야. 할 수 있어. Kemudian pada pertandingan ronde kedua, Sawol mulai dapat membaca pergerakan lawannya dengan baik. 미친놈. 난 버틸만한데. 이번 라운드에 끝나겠는데. 빨리 심해질 거야. 괜찮겠어? 이번에 끝날 거야. 좋아. Kemudian pada pertandingan ronde ketiga, Sawol dapat mengalahkan Jogyeongnam. Saat Sawol melakukan selebrasi dengan membuka pengikat kepalanya, beberapa orang menyadari bahwa di bawah kulit kepalanya adalah besi. Di sisi lain, rencana Ryusok sukses dengan meledakkan para pengungsi. Ternyata penyiaran pertandingan final seleksi kurir hanyalah kedok untuk melakukan pengeboman besar-besaran bagi para pengungsi.